Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast atau lebih tepatnya seperti biasa, Siniar Belasan Menit. Hari ini gue baru balik banget dari tempat wisata. Jadi hari ini gue mau nge-review tempat wisata yang biasanya gue datengin. Tempat wisata ini namanya adalah apa namanya, gue lupa. Taman Batu. Taman Batu Purwakarta. Nah, Taman Batu Purwakarta ini tempatnya ada di, udah jelas, di Purwakarta, bukan Purwokerto. Kalau Purwokerto kan ada di Jawa ya, di daerah Jawa. Kalau Purwakarta itu tuh ada di daerah Jawa Barat. Ada di sampingnya Karawang, kalau nggak sampingnya Bandung, intinya gitulah. Jadi kalau lu kesana, intinya kalau dari Jakarta itu cukup jauh, by the way, kayak mau ke Bandung aja gitu, tapi nggak terlalu jauhnya ke Bandung, kesananya lagi nggak, tapi kayak ada di tengah-tengah lah. Kalau lu dari Bandung itu deket banget buat bisa ke situ. Cuma ngabisin waktu 2 jam. Nah, Taman Batu ini gue pernah datengin 4-6 kali bahkan. Karena gue emang seneng banget orang kayak gue tuh seneng banget sama yang namanya air gitu, air berenang, berendam kayak gitu, gue seneng banget. Tapi yang bikin gue balik lagi ke tempat itu adalah memang enak banget gitu, enak banget. Airnya ya udah pasti dingin lah ya, air pegunungan kayaknya atau gimana, gue nggak ngerti. Terus kolamnya juga bagus, pemandangannya juga indah sekali. Jadi hari ini gue mau nge-review aja Taman Batu ini kayak gimana. Dari rumah gue, kosan gue sekarang dari Bandung nih, gue di Cimahi by the way. Cimahi itu sebenarnya kota ya, kota yang ada di dalam Bandung sebenarnya. Nah, dari Cimahi ini ke sana itu ngabisin waktu 2 jam. Gue jalan pakai motor perempuan gue. Karena kalau pakai motor gue, yang lu tahu sendiri, kalau lu belum tahu lu motor gue kayak gimana, gue tuh punya motor namanya Bison. Nah, motor Bison ini udah dimodifikasi jadi motor klasik gitulah. Jadi intinya kayaknya kurang enak gitu buat kesana. Apalagi kalau lu belum tahu, jalan untuk kesana itu benar-benar jelek banget. Bener-bener kayak lu tuh ke rawa gitu. Dan sepanjang jalan gue ketakutan sekali gitu, ketakutan kalau ternyata takut banget kalau ternyata gue nyampe sana si Taman Batu ini malah tutup atau gimana gitu. Karena gue pernah sekali waktu, kejadiannya sangat-sangat miris banget buat gue. Karena pertama kalinya gue kesana sama perempuan gue dari Bandung, gue pengen ngasih lihat ke dia gitu, betapa indah dan cantiknya gitu taman wisata seperti ini gitu. Tapi waktu nyampe ke sana, jalannya jelek banget, plus jauh juga jeleknya gitu. Udah jelek banget, jalannya jauh juga. Dan setelah nyampe sana malah tutup. Itu sakit hati banget gue, karena nggak ada info sama sekali di Instagramnya. Intinya nggak ada info lah. Sampai sana ternyata malah tutup, dan itu nyebelin banget. Mungkin lu juga pernah ngalamin, lu tulis di komentar buat yang pernah ke Taman Batu dan nyampe sana malah tutup. Tulis di komen betapa sakit hatinya gitu. Kalau lu belum pernah ke sana, lu belum tahu betapa rasa sakitnya, itu bener-bener sakit banget lah. Karena yang kita lewatin, jalannya itu bener-bener jelek banget. Nih gue kasih lihat beberapa video yang gue ambil dari jalan Taman Batu ini. Demi Allah ulah lebih tutup itu Taman Batu. Dan by the way, gue pertama kali kesana itu tahun 2017 kalau nggak 2016 gitu ya. Gue nyampe sana dan gue amazed banget gue kagum banget sama tempat wisata itu, karena emang indah gitu, indah banget. Bahkan gue pernah sekali waktu kesana itu hari Minggu, dan ketika nyampe sana jam 5 sore harusnya kan liburan tuh pagi-pagi ya, tapi ini gue malah jam 5 sore sama teman-teman gue. Nyampe sana tutup. Lebih tepatnya bukan tutup, baru aja tutup dan lagi dikuras.
kolam-kolamnya itu lagi dikuras, kolam berenang itu lagi dikuras, kolam airnya lagi dikuras, lagi dibersihin gitu ya, disikatin dan segala macamnya. Dan terus kita daripada pulang balik lagi jauh gitu kan, udah malam juga, lebih baik udahlah tungguin aja gitu. Gue tanya gitu kan, gue nanya ke temen gue kalau nggak salah, sama temen gue nanya ini sampai kapan beresnya. Mereka bilang sampai jam 8 malam. Ya udahlah, kita tungguin aja. Kita tungguin sampai jam 8 malam. Jam 8 malam udah beres, udah bersih. Habis itu si airnya baru tuh diisi lagi sampai airnya naik dan gua renang atau gua berendam di tempat itu dingin banget. Biasanya kan kita kalau misalkan mau berendam tuh berendam air panas gitu kan kalau malam-malam. Gue bedanya adalah malam-malam malah berenang di tempat yang airnya dingin banget, sumpah jam 9 malam. Kayak otak tuh kayak freeze gitu, kayak ngebeku. Saking dingin ya. Dan itu benar-benar pengalaman yang menarik buat gue. Dan itu ya udahlah, setelah gue beres jam 10 baru gue sama teman-teman gue balik. Nah, tapi yang gue mau kasih tahu ke lu semua, review dari Taman Batu ini benar-benar jelek dari infrastruktur jalannya. Jalannya itu benar-benar jelek banget. Gue berapa kali bilang jelek dari tadi ya kan? Karena emang sejelek itu jalannya ya. Nah, harga tiketnya sendiri, harga tiket masuknya sendiri dari zaman 2016 sampai sekarang nggak berubah sama sekali, 20.000. Entah kenapa nggak naik gitu ya. Apakah karena jalan jelek yang tadi gitu kan? Atau memang ya udah ini cukup relevan gitu, 20.000 untuk semua orang, untuk semua kalangan. Yang pakai mobil juga banyak kok yang ke situ. Bahkan tadi juga gue ke sana ada yang pakai mobil juga. Gue kasih lihat videonya. Betapa mengerikannya mobil melewati jalan-jalan kayak gitu. Nggak terlalu buruk lah ya mungkin buat mobil, tapi buat gue yang pakai motor, buat ibu-ibu yang boncengin anak pakai motor itu susah banget. Apalagi jalannya itu kayak jalan yang benar-benar sepi, sunyi, dan takut gitu. Perasaan takut dibegal, perasaan takut ada hantu, perasaan takut jatuh, perasaan takut remnya blong gitu karena kan turunan ya. Itu selalu gua rasain ketika gua nyampe sana. Tapi itu semua benar-benar terbayarkan ketika kita sampai sana. Nah, kalau lu nanyain soal parkirnya gimana, parkirnya cukup lah untuk motor cukup. Dan parkirnya berapa bang? Parkirnya 6.000. Tiketnya kayak yang gue bilang tadi 20.000 untuk sekarang 2024. Jadi lu bayar parkir, nanti lu dijegat sama orang, suruh bayar parkir, terus lu dikasih karcis yang lu bayar 6.000 itu, terus lu ke bawah nyampe dan lu kasihin deh karcisnya ke orang yang nungguin parkir di sana. Nggak perlu bayar lagi, tenang aja. Lu nggak perlu bayar lagi untuk parkir karena lu udah bayar tadi sebelum masuk. Nah, seperti yang gue bilang tadi, ketika lu udah sampai, lu bener-bener terbayarkan gitu rasa capek dan rasa pegel, kayak naik banteng gitu kan, kayak kayak gitu kan di jalan yang jelek yang tadi. Itu terbayarkan karena pemandangannya seindah dan mengagumkan itu menurut gue. Memang mungkin banyak tempat wisata yang sama juga mungkin, tapi ya menurut gue ini bisa relevan untuk semua orang karena tiket masuknya 20.000, parkirnya cuma 6.000 perak anjing. Dan lu bisa bawa makanan dari rumah, gak ada yang ngelarang lah intinya. Lu bisa bawa minuman, lu bisa bawa makanan dari rumah, gak ada yang ngelarang sama sekali. Untuk toiletnya cukup bersih. Dan untuk tempat duduknya intinya lu harus jaga lah ya. Lu harus jaga barang-barang lu. Gue saranin kalau misalkan lu lagi mau berenang, jangan sampai tas dan barang-barang lu tuh jauh dari pengawasan lu gitu. Kalau lu mau berenang, intinya si tas itu atau barang-barang lu itu deket lah
sama tempatnya lu berenang kayak gitu. Karena ada 3 kolam by the way. Kolam yang di atas, kolam yang di bawah, ada 2 kolam yang di bawah, terus ada air terjunnya juga, dan di bawahnya lagi ada air terjun juga yang bagus banget. Kalau gua nemuin video gue yang dulu, mungkin gua akan tampilin. Nah ini kayak gini bentukannya, bagus banget, dan kadang suka ada pelangi gitu ya, buat anak-anak itu cukup menyenangkan. Dan yang paling menyenangkannya lagi adalah ketika gua barusan aja mengeksplor gitu ya tempat wisata kayak gini tuh kayak gimana gitu, dan ada apa aja. Terus gua biasanya kan gua kalau ke sana tuh cuma ada di kolam renangnya doang. Nah, sekarang gua sama perempuan gue yang barusan gua ajak, siapa lagi ya, perempuan gue lah intinya. Sama perempuan gue ajak dia untuk ngeliat ke sisi kiri. Jadi ada kolam di tengah, ini kolam di atas. Nah kita ke sisi kiri tuh ada apa sih gitu. Ternyata itu adalah tempat camping. Nah ini juga lu bisa lihat videonya seperti apa, tempatnya seperti apa, dan itu bagus banget. Gue bikin video beberapa, juga bikin foto di situ sama perempuan gue, itu bagus banget. Apalagi ada pohon, apa ya, pohon kayak pohon cemara gitu ya. Dia pohon bentukannya tuh kayak melingkar sampai atas, bagus banget. Tempatnya juga bagus banget, dan itu kayaknya tempat camping. Dan menurut gue kalau lu mau foto-foto, daripada di kolamnya lu foto-foto, mending foto-foto di sebelah kiri, karena itu bagus banget by the way. Untuk lu foto sama perempuan lu, untuk foto sendiri juga bagus, bikin video estetik bagus banget. Kayaknya mau ngemper atau segala macam, gue nggak tahu apakah boleh apa enggak. Gue aja tadi ke situ takut gitu ya, takut gak boleh atau gimana gitu, apakah harus bayar lagi segala macam. Ternyata enggak, dan gue tetap masih bisa foto dan video, bikin foto dan video di situ kayak gitu. Nah tadi juga ada hal yang menarik. Ketika gue bikin foto dan video, gue pakai HP iPhone yang ini gue lagi rekam sekarang. HP gue yang ini gue simpen di saung. Saung itu tempat duduk lah ya. Di tempat duduk gue simpen. Terus gue pikir gue gak akan jauh, jadi gue simpen. Terus gak tahu kenapa gue bablas ke sana, yang tadi gue bilang kan, ke kiri, tempat yang tadi, tempat gue foto-foto tadi. Dan cukup lama sekali gue foto dan video. Terus gue balik lagi kan, gue balik lagi ke tempat duduk gue kaget banget karena HP gue ternyata kegeletak gitu aja di saung atau di tempat duduk itu. Kaget banget, tapi untungnya alhamdulillah ini HP masih aman-aman aja. Dan setelah itu baru gue balik lagi ke Bandung, balik lagi ke kosan, pulang lah intinya. Menyenangkan sekali karena nggak pernah gagal bikin gue atau bikin perempuan gue happy gitu ya kalau ke sana. Happy-nya itu karena itu, pertama harga tiketnya cukup murah, kedua sangat murah by the way, kedua ya parkirnya juga nggak ada pungli lah segala macam, cuma bayar parkir 6.000. Terus bisa bawa makanan, bawa minuman juga dari luar, dan ya have fun lah. Apalagi tempat saung atau tempat duduknya itu banyak banget, seriusan banyak banget. Dan ya menurut gue rekomendasi yang terbaik untuk lu sih, atau teman-teman lu mungkin yang pengen lu ikut juga, bisa aja lu bawa ke Taman Batu. Tapi satu hal yang harus gue tekenin, bahwa jalan atau infrastruktur untuk menuju ke tempat wisata tersebut sangat jelek. Kalau gue bisa kasih nilai infrastrukturnya, jalannya itu 0 dari 5. Nah kalau soal pemandangan, kalau soal kolam, kalau soal tempatnya, itu jelas gue akan kasih review 5 dari 5. Lu lihat aja deh ke Google Maps, lu ketik Taman Batu Purwakarta, itu udah jelas tuh. Tempatnya bagus segala macam, tapi giliran ngomongin jalan, giliran ngomongin infrastruktur ke tempat wisata tersebut, udah pasti ratingnya jeblok. Ya, cukup itu aja mungkin untuk hari ini. Review singkat. Gue sebenarnya nggak mau bikin video kayak gini, tapi
ya lumayan juga gitu untuk ngisi-ngisi video yang ada di channel Siniar Belasan Menit ini. Ya itu aja untuk hari ini. Gue Rivo Fauzi. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Ciao ciao.